Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulandari dengan NIM 241110101 ingin mempresentasikan tugas epidemiologi gizi terkait sistematika makalah, analisis data surveillance, perencanaan intervensi, dan kebijakan gizi dengan kasus diabetes mellitus dan pola konsumsi gula pada wilayah Puskesmas Mawar. Diabetes sendiri adalah penyakit kencing manis merupakan penyakit menahun yang dapat diderita seumur hidup. Diabetes mellitus disebabkan oleh gangguan metabolisme yang terjadi pada organ pankreas yang ditandai dengan peningkatan gula darah atau hiperglikemia yang disebabkan karena menurunnya jumlah insulin pada pankreas. Penyakit diabetes mellitus dapat menimbulkan berbagai komplikasi baik makrovaskular maupun mikrovaskular. Wilayah Puskesmas Mawar mengalami peningkatan kasus diabetes mellitus yang dimana salah satu penyebab dari pentingnya peningkatan tersebut adalah akibat konsumsi minuman manis dan minuman kemasan. Berdasarkan data surveillance gizi, sebanyak 720 orang dengan rentang usia lebih dari 30 tahun yang sudah diperiksa, terdapat 18% yang memiliki kadar gula darah sewaktu tinggi. Selain itu, perilaku konsumsi menunjukkan bahwa 56% masyarakat mengkonsumsi minuman manis setiap harinya, yang dimana berpotensi meningkatkan resiko diabetes mellitus. Faktor resiko lainnya ditemukan adalah rendahnya aktivitas fisik pada 52% responden serta adanya riwayat keluarga diabetes pada 24%. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini melalui Pospindu PTM masih tergolong rendah, yaitu 43%. Mati dah. Oke. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini melalui Pospindu PTM masih tergolong rendah, yaitu 43% yang aktif mengikuti Pospindu. Rumusan masalahnya sendiri yakni bagaimana gambaran kejadian diabetes berdasar data surveillance di wilayah kerja Puskesmas Mawar, apa saja faktor risiko berkontribusi dalam peningkatan kasus diabetes mellitus di wilayah tersebut. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara konsumsi minuman manis pada peningkatan kadar gula darah pada masyarakat. Yang keempat, yakni bagaimana upaya intervensi yang dapat dilakukan untuk menurunkan konsumsi gula dan mencegah peningkatan kasus diabetes mellitus. Tujuannya sendiri ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni menganalisis kejadian diabetes mellitus berdasarkan data surveillance serta mengidentifikasi faktor risiko yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Mawar. Tujuan khususnya sendiri, yang pertama mengetahui gambaran kejadian diabetes mellitus berdasarkan data surveillance di wilayah Puskesmas Mawar. Yang kedua, mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan peningkatan kasus diabetes mellitus. Yang ketiga, yakni menganalisis hubungan antara konsumsi minuman manis dengan peningkatan kadar gula darah masyarakat. Yang terakhir, yakni menyusun upaya intervensi untuk menurunkan konsumsi gula dan mencegah peningkatan kasus diabetes mellitus. Manfaatnya sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai wawasan dan pengetahuan mengenai diabetes mellitus, khususnya terkait faktor risiko seperti konsumsi minuman manis, aktivitas fisik, serta riwayat keluarga berdasarkan data surveillance. Pengertian diabetes. Diabetes sendiri adalah suatu kondisi yang ditandai dengan kadar gula darah atau glukosa dalam darah yang terus-menerus tinggi. Ada beberapa jenis diabetes, yakni diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 yaitu penyakit autoimun yang dimana diabetes tipe 1 adalah penyakit autoimun, artinya penyakit ini bermula ketika sistem kekebalan tubuh salah menyerang sel-sel lain dalam tubuh pada diabetes tipe 1. Akibat dari
kejadian tersebut, tubuh tidak dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi. Selain itu, kadar glukosa darah yang tinggi menyebabkan buang air kecil berlebihan dan dehidrasi serta merusak jaringan tubuh. Diabetes tipe 2 sendiri terjadi ketika sel tubuh menjadi kurang responsif terhadap upaya insulin untuk memasukkan glukosa ke dalam sel. Akhirnya, pankreas menjadi kelelahan dan tidak mampu memenuhi permintaan insulin yang terus meningkat, akibatnya glukosa darah tetap tinggi. Selanjutnya, faktor penyebab diabetes. Yang pertama ada faktor langsung, yakni obesitas atau indeks massa tubuh berlebih. Yang kedua, aktivitas rendah. Yang ketiga, usia. Yang keempat, tekanan darah tinggi. Yang kelima, riwayat keluarga. Yang keenam, kadar kolesterol HDL-nya rendah. Faktor tidak langsungnya yakni pola makan yang tidak sehat, gaya hidup yang kurang, tingkat stres tinggi, dan kurangnya pengetahuan tentang pola hidup sehat, dan yang terakhir, pemanfaatan layanan kesehatan kurang optimal. Surveillance gizi sendiri adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data gizi secara terus-menerus. Data surveillance digunakan sebagai dasar untuk mengetahui masalah gizi, menentukan prioritas masalah, merencanakan intervensi, serta melakukan monitoring evaluasi program. Pada kasus diabetes mellitus, surveillance gizi mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data terus-menerus meliputi jumlah penderita, kadar glukosa dalam darah puasa, dan glukosa darah 2 jam postprandial, dan HbA1c. Intervensi pencegahan stunting dapat dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik yang pertama yaitu dengan pengaturan diet seimbang dan program penurunan berat badan, anjuran olahraga minimal 30 menit per hari, melakukan screening gula darah secara berkala, edukasi dan deteksi dini secara intensif, pengendalian tekanan darah melalui diet rendah garam, diet rendah lemak jenuh, dan peningkatan aktivitas fisik. Intervensi sensitifnya sendiri yaitu edukasi gizi seimbang dan pembatasan gula, garam, dan lemak, edukasi manajemen stres dan konseling, penyuluhan kesehatan tentang pencegahan diabetes, peningkatan layanan screening, dan edukasi di fasilitas kesehatan. Stuck.